disebutkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam kitab beliau yang populer dengan nama Al-Musnad, atau lebih masyhur dinisbatkan ke nama beliau Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdurrahman Ibn Abi Abza radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha wa amsa qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki asbaha waktu subuh, wa amsa waktu petang, qala beliau mengucapkan doa ini, zikir ini, atau biasa juga disebut dengan al-ma'thurah, diambil dari kata athar. Athar artinya bekas tapak kaki. Kenapa dia disebut bekas? Seolah-olah kita menapaki tapak kaki yang dilewati oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Athar, bekas-bekas tapak kaki. Ini yang pernah diinjak oleh Nabi, lalu kita berusaha mengikuti dia, bukan sekedar jalannya, bukan sekedar langkahnya, tapi bekas tapak kakinya pun kita ikuti langkah demi langkah. Maka doa-doa, amalan-amalan yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir yang dibuat oleh Nabi disebut dengan ma'thur, bentuk jamaknya al-ma'thurat. Disusun oleh para ulama dengan berbagai macam buku, buku besar kitab, buku kecil kutaib, buku saku. Maka yang kita kaji subuh ini adalah salah satu dari sekian doa yang terkumpul dalam al-ma'thurat tersebut. Nah, apa ucapan Nabi yang diriwayatkan dalam hadis ini? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha, pada waktu subuh, wa amsa, dan pada waktu petang, sore, qala, beliau mengucapkan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbahna ala fitratil Islam. Ada 4 bagian. Nabi tak menyebutkan 1, 2, 3, 4, tapi kalau kita penggal maka riwayat ini ada 4 bagian. Yang pertama, asbahna kalau pagi, kalau petang amsayna. Asbahna pada waktu subuh ini kami mengawali hidup kami ini ya Allah ala fitratil Islam, berada di dalam fitrah. Orang selalu mengartikan fitrah itu kertas putih yang belum kena noda. Ada yang mengatakan fitrah itu adalah papan yang belum ditulis. Ada yang memaknai fitrah itu adalah kanvas yang belum dilukis. Maka tidak ada penjelasan yang paling paham makna fitrah selain daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bernama Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, mengatakan makna fitrah adalah fitratul Islam. Asbahna pada waktu subuh ini ala fitratil Islam, kami berada dalam fitrah Islam. Supaya apa? Supaya kita yakin betul tentang diri kita ini bukan jahil, karena lawan daripada Islam jahil. Masa Islam, masa jahiliyah, tidak ada perantara antara Islam dan jahil. Maka siapa saja yang tidak Islam, jahiliyah. Maka kita meyakinkan dalam hati, mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, asbahna ala fitratil Islam, ya Allah, kami pada subuh ini mengawali hidup kami dalam fitratul Islam. Kalau ada orang mengartikan fitrah itu suci, apakah salah? Tidak salah, karena Islam itu suci, sesuci Islam. Tapi mengatakan bahwa kita kosong, tak betul, karena kita lahir tidak dalam keadaan kosong. Tak ada manusia ini lahir dalam keadaan kosong, blank. Kita terlahir sudah dalam keadaan Islam. Jauh sebelum roh kita masuk ke dalam perut, maaf cakap, rahim ibu kita, kita sudah Islam. Islam makna syahadat, mempersaksikan hanya Allah saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari semua anak cucu keturunan Adam. Wa asyhada. Tadi kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dalam ayat ini dikatakan wa asyhadahu. Allah mengambil persaksian dari mereka semua, tak ada pengecualian. Saya, bapak, ibu, yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, semuanya kita sama waktu itu. Dan Allah mengambil persaksian dengan satu kalimat. Allah bertanya,
Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah Maha tahu, tapi Allah ingin mengambil persaksian dari mulut orang beriman. Pada saat itu Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Bukankah aku ini yang menciptakan kamu, yang menjaga kamu, yang memberi kamu rezeki? Waktu itu semuanya kita menjawab, bala syahidna, ya syahidna, kami semua bersaksi engkaulah Rabb kami ya Allah. Maka itulah makna setiap subuh, setiap petang, asbahna ala fitratil Islam, ya Allah kami berada dalam fitrah, dalam kesucian, dalam perjanjian Islam. Makanya kita dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Nama sifatnya Islam, nama orangnya muslim. Fitratil Islam, jadikanlah aku di dalam fitrah Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, asal daripada kata muasal fitrah itu adalah asal semula jadi. Fatirus samawati wal ard, fatara. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha, fatara, fitrah. Abdullah ibn Abbas tak tahu arti fatirus samawati wal ard, dia tak tahu apa artinya, sampai dia melihat dua orang Arab Badui ingin menggali sumur. Lalu kata yang salah satu, ana fatartuha, fatara. Dua orang Arab Badui yang bahasa Arabnya asli, tidak terkontaminasi dengan bahasa Romawi, tidak dirusak oleh bahasa Persia, karena mereka tinggal di kampung pedalaman Arab, asli bahasa Arabnya. Abdullah bin Abbas mendengar orang Arab Badui yang mau menggali sumur ini mengatakan ke kawannya, aku yang lebih dulu menggali, nanti setelah aku baru giliran kamu. Apa kata dia? Ana fatartuha, fatara, aku yang duluan memulai. Makna fatara, fatartuha, ibtada'tuha. Oh, itu makna fatirus samawati wal ard, Allah yang pertama kali menciptakan langit dan bumi. Maka makna fatara, asal muasal kita pertama kali, kita bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu, kita adalah fitratul Islam. Ini perlu dijelaskan, karena sekarang banyak orang Islam yang takut menyampaikan Islam, terganjal pada pasal tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Jangan sampaikan tentang Islam, dia itu agamanya sudah ada. Nenek moyang kita ini dulu sebelum Islam datang adalah Hindu, Buddha. Sejarah mencatat benar, tapi kalau dipakai ayat ini, maka asal muasal agama kita sebelum lahir ke atas dunia, kita semua adalah fitratul Islam. Maka ketika kita mengajak orang bersyahadat, kita bukan mengajarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Ini mesti diluruskan. Kenapa kamu ajak orang bersyahadat? Kamu tak boleh mengajarkan agama pada orang yang sudah beragama. Maka jelaskan kepada orang yang tak paham ini, hai saudaraku, aku bukan mengajak dia ke agama baru, aku mengajak dia, mengingatkan dia lagi bahawa sebelum dia lahir ke Pekanbaru, sebelum dia masuk ke dalam perut maknya, sebelum ditiupkan roh ke dalam jasadnya, dia sudah berjanji di hadapan Allah bahawa Rabbku hanya Allah saja. Setelah sampai kemari dia lupa, dia sembah manusia dalam bentuk Siddhartha Gautama, dalam bentuk Dewi Kuan Im, dalam bentuk Yesus Kristus, dalam bentuk Osiris, dalam bentuk Lata. Dia sembah patung Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud. Dia sembah binatang dalam bentuk Hanuman, dalam bentuk Ganesha, gajah, dalam bentuk pokok kayu, dalam bentuk hantu, dalam bentuk setan. Maka aku ingin mengembalikan kembali fitratul Islam. Jadi jangan kita terjebak pada biarkanlah dia begitu, itu urusan dia, masalah urusan agama masing-masing. Kita tidak menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, tapi kita ingin mengembalikan dia kepada fitrah asli, asal semula jadi engkau, wahai saudaraku, adalah fitratul Islam. Kenapa Ustaz Fauzi jauh-jauh datang ke Sokop, jauh-jauh datang ke perkampungan suku Akit, suku Laut? Apakah dia ingin menyebarkan Islam? Tidak, dia tidak menyebarkan Islam. Lalu dia ingin mengingatkan kembali, hai orang-orang suku Akit, hai kalian suku Laut, aslinya kalian dulu kalian tak ingat, roh kalian itu sudah bersaksi di hadapan Allah, bala syahidna. Tapi begitu sampai ke laut kalian lupa.
Hai suku Talang Mamak, Talang Perigi, hai suku Sakai, hai orang yang berada di hutan, anak dalam, aslinya kalian itu Islam. Kenapa kalian tinggalkan? Kenapa kalian menyembah pokok kayu? Kenapa kalian menyembah hantu? Kenapa kalian menyembah roh nenek moyang? Baliklah ke dalam fitratul Islam. Ini mesti dipahamkan kepada kepala anak cucu kita. Engkau mau jadi insinyur anakku, silakan. Engkau mau jadi MSI MSc, silakan. Engkau mau sekolah jadi advokat, jadi pengacara SHMH, tidak masalah. Tapi visi misi hidupmu adalah mengembalikan orang ke dalam fitratul Islam. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Tak banyak yang kau selamatkan wahai anakku, hanya satu orang saja yang kau selamatkan. Khairun min humrin ni'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor kendaraan termewah termahal, unta yang merah. Dia bukan ustaz, dia bukan LCMA, tak pernah ceramah di TV, di radio, di depan orang banyak. Dia hanya seorang pegiat membela orang susah di LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Ada orang susah, menyewa pengacara, tak ada duit, lalu datang dia, Pak pengacara, tolonglah, ini tanah saya sedang diserobot orang, saya tak mengerti, biar kami bela Pak, biar kami bela. Akhirnya di pengadilan menang, gratis, tak bayar. Terenyuh hatinya. Lalu kemudian anak kita yang SHMH, yang pakar, bukan hukum Islam, hukum Belanda, hukum kafir, hukum konvensional, tapi di dalam jiwanya ada semangat dakwah. Bukan dia ceramah di mimbar pakai mikrofon. Bapak sudah saya bela di pengadilan, menang kita. Menang Bapak di dunia, tapi di akhirat Bapak belum tentu menang. Bapak sholat, aduh saya sudah lama tak sholat nih. Sejak berperkara inilah sudah mulai agak sholat, itu pun Jumat aja. Bapak harus kembali ke jalan Islam, harus berdoa kepada Allah. Aslinya kita ni Islam Pak, lalu kemudian sibuk di dunia ini, lalu kemudian kita diselewengkan oleh dunia ini, lupa kita balik ke Islam Pak. Dia tak hafal ayatnya, dia tak tahu hadisnya, tapi dia tahu maksud visi. Setiap subuh, setiap petang dia membaca asbahna ala fitratil Islam. Pada subuh ini saya berada dalam fitrah Islam. Habis subuh keluar rumah, alhamdulillah, pergi ke Masjid Raya An-Nur, masih fitratul Islam. Habis sholat subuh pengajian, masih fitratul Islam. Selesai pengajian tanya jawab, masih fitratul Islam. Habis itu bersalam-salaman, masih fitratul Islam. Begitu keluar ke bawah, turun dari tangga, mulai agak goyang sikit. Menengok orang pakai training celana pendek, mulai agak lari fitratul Islam, menyimpang, membelok, lari kemana-mana. Nanti petang lagi, wa idza amsa, balikkan lagi, wa amsayna, tadi asbahna, wa amsayna, petang ini ala fitratil Islam. Pagi petang, pagi petang, pagi petang, wa sabbihuhu, bertasbihlah, agungkanlah, sucikanlah Allah, bukratan wa asila, pagi dan petang. Pagi ba'da subuh, petang ba'da asar. Andai tak sanggup terlewat macet total, ba'da maghrib, menjelang maghrib. Amsayna, petang ini, menjelang malam ini, masuk ke awal malam ini, ala fitratil Islam. Ini menunjukkan di awal hari sebelum matahari terbit matahari namanya syuruk. Syuruk sekarang pukul 6:08. Sedangkan awal malam itulah nampak syafaq ahmar, merah, azan maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar, azan maghrib. Di awal harinya dia katakan fitratul Islam, di awal malamnya dia pun menekankan dalam dirinya fitratul Islam. Habis sholat subuh di masjid, pulang ke rumah, duduk sama anak, sama istri, mari kita baca asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Apa maknanya? Inilah yang ditanamkan di dalam diri kita, bahwa berada dalam fitratul Islam. Ma min mauludin, semua anak yang lahir di atas dunia ini illa yuladu alal fitrah, tak ada pengecualian. Mau bapak ibunya non muslim, mau dia lahir di hutan belantara, mau dia lahir di tengah danau, maupun orang animisme, maupun ateis, tak bertuhan sama sekali, tapi anaknya itu fitratul Islam. Makanya tidak ada istilah anak zina dalam Islam. Itu kata-kata kotor. Yang berzina itu bapaknya, ibunya. Kenapa anaknya kecipratan? Wala taziru waziratu wisra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Kan katakan dia anak zina, maaf cakap, dia dalam keadaan fitratul Islam. Pak Ustaz, katanya
ragu kami sholat Jumat di sini. Kenapa? Imam kami itu anak zina, khatib kami itu anak zina. Katanya dalam kitab-kitab fikih kalau anak zina tak boleh jadi imam, tak boleh jadi khatib. Saya tak bisa jawab, nanti saya cari dulu di kitab. Buka. Dibahas oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Rupanya begini ceritanya. Ada seorang perempuan, maaf cakap, berzina. Setelah itu lahir anak, maka tak ada suami, maka anak ini tak terurus, pendidikan agamanya tak betul, tidak mengaji, tak pandai baca Quran, tiba-tiba disuruh maju ke depan. Begitu kronologisnya. Pendapat ulama ada memang yang mengatakan anak hasil dari perbuatan zina tak boleh jadi imam, tak boleh jadi khatib, gara-gara ayahnya tak ada, pendidikan agamanya tak sempurna, mengajinya tak pandai. Bukan karena dia hasil perbuatan zinanya, tak ada hubung kait. Karena dalam Islam tidak ada dosa warisan. Anak tak mewarisi dosa bapaknya, anak tak mewarisi dosa ibunya. Makanya dalam Islam diajarkan wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak menanggung memikul dosa orang lain. Kalau beginilah pandangan orang Islam, tidak akan ada orang underestimate, merendahkan, menyepelekan, melecehkan. Alah anak si anu, saya kenal bapaknya itu perampok besar. Nah, mungkin bapaknya dulu jahat, nakal, tapi dia hanyalah roh yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam rahim seorang perempuan yang ditakdirkan Allah. Dia tak pernah minta masuk ke dalam rahim perempuan itu. Bainas sulbi wat taraib, surat At-Tariq. Sulbi, tulang sulbi laki-laki. Wat taraib, taraib adalah tulang tempat menggantungkan rantai di leher perempuan. Bainas sulbi wat taraib, antara, maaf cakap, sperma dan sel telur. Min nutfatin amsyajin nabtalihi, kami satukan antara sperma dan sel telur. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan janin itu bisa mendengar, bisa melihat. Dia tak pernah minta lahir dari rahim seorang WTS PSK, dia tak pernah minta lahir dari rahim seorang Konghucu. Dia maunya lahir dari rahim seorang muslimah. Tapi Allah mentakdirkan dia lain, lahir dia, tapi perjuangannya luar biasa. Dia cari Islam. Lahir dia dari rahim seorang perempuan di Tapanuli Utara, tapi dia tidak mau berserah kepada takdirnya. Dia lari, dia melawan, dia cari mana jalan kebenaran. Ditemukannya jalan kebenaran itu, muncul sebagai tokoh agama Islam, Ustadz Nabawan. Lahir dari rahim seorang perempuan dari Sulawesi Utara, yang satu Tapanuli Utara, yang satu Sulawesi Utara. Lahir menjadi pendeta, menjadi rektor di sekolah teologi. Tapi dia mencari. Lahir Ustadz Yahya Waloni. Ini contoh-contoh orang yang mencari. Betapa malang dan musibah besar, lahir dari rahim seorang muslimah, tinggal di negeri muslim, Riau, bumi lancang kuning, tapi tak mau mencari. Orang mencari sampai menyeberang dari pulau Sumatera ke Jawa, dari Sulawesi, menyeberang lintas negara untuk mencari. Ini dia tinggal menerima saja pun tak mau. Orang datang ke Damaskus Suriah sana, dia tinggal datang ke Masjid An-Nur pun tak mau. Orang Suriah itu didatangkan kemari sekarang. Syekh Muwaffaq Al-Murabi namanya. Hari Rabu nanti kita Idul Adha, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu malam Kamis langsung didatangkan pakar ahli hadis dari Damaskus Suriah. Mana-mana pertanyaan yang menyangkut di kepala kita, judul yang dipilih pun luar biasa. Tasawuf selama ini dikontradiktifkan. Yang ini mengatakan tasawuf ini sesat, batil, di dalamnya ada unsur-unsur kemusyrikan, ini syekh-syekh tarikat ini sesat. Banyaklah pertanyaan ke saya. Ini datang langsung seorang ahli hadis yang bersambung pertalian keilmuannya sampai kepada Rasulullah SAW. Mana-mana pertanyaan, tanyakanlah, tuliskan, catatkan dari sekarang. Apa pendapat Tuan Syekh tentang tarekat? Apa pendapat Syekh tentang suluk? Apa pendapat Tuan Syekh tentang bertawassul kepada Tuan Syekh Bahauddin Naqsabandi, Tuan Syekh Abdul Hasan Asyazili, Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, bertawassul minta kepada guru. Tanyakan nanti semuanya. Itulah masalahnya Pak Ustaz. Saya kalau sudah pengajian ini tak ada pertanyaan, pas di rumah baru muncul dia. Itu memang kerja setan itu. Makanya ketika kita ingat, tulis langsung. Kita ingat, tulis langsung. Nanti tanyakan langsung kepada Syekh Muwaffaq Al-Murabi. Masya Allah,
beliau langsung datang dari Damaskus, Suriah, dan akan memberikan 2 majelis ilmu untuk umum. Di samping ada majelis khusus membaca kitab yang ditaja oleh sahabat-sahabat kita. Nah, ini semua adalah dalam rangka menjaga fitratul Islam. Termasuklah kajian ini. Hari ini ngaji, ya. Besok ngaji lagi, ya. Fitratul Islam, supaya jangan rusak dia. Kita lanjutkan bagian yang kedua. Asbahna ala fitratil Islam. Yang kedua, wa kalimatil ikhlas. Jangan dibalik. Sekarang muncul orang yang ingin membalik. Tak penting Islam, yang penting ikhlas. Tak bisa. Pagar besarnya adalah Islam. Setelah Islam baru ikhlas. Apa maknanya? Orang ikhlas kalau di luar Islam tak diterima. Pagar besarnya, pagar Masjid Raya An-Nur. Di dalamnya itu ada masjid. Masuk dulu ke dalam pagar, baru masuk ke dalam masjid. Pagar besarnya Islam. Di dalam pagar besar ini ada ikhlas. Orang Islam yang tidak ikhlas tak diterima Allah. Orang ikhlas tidak Islam, maka keikhlasannya tertolak. Karena salah satu bentuk keikhlasan kemurnian hanyalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan menyembah Allah mukhlisin. Nama sifatnya ikhlas, nama orangnya mukhlis. Nama sifatnya Islam, nama orangnya muslim. Nama sifatnya iman, nama orangnya mukmin. Maka kita katakan asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Berangkat tadi jauh-jauh, ada yang datang dari Bangkinang, ada yang datang dari Sore, ada yang datang dari Pelalawan, Pangkalan Kerinci, datang dari Siak, bahkan yang libur sebagian dari Batam datang. Makanya saya dipesankan, Ustadz, janganlah Ustadz sering-sering absen, banyak orang datang dari jauh. Bayangkan kalau mereka udah sampai, ditengoknya tak ada Pak Ustadz, kecewa dia. Kalau sampai 40 orang yang sakit hati ini, makin kurus Ustadz nanti. Ya lah Pak, insyaAllah saya usahakan. Apa maknanya? Kalimatil ikhlas. Tapi sekarang banyak orang logika-logika gila merusak keikhlasan. Dibaliknya ikhlasnya. Kamu kenapa tak ke masjid? Takut saya rusak keikhlasan saya, maka saya sholat di kamar aja. Kenapa Bapak tak berkurban tahun ini? Saya kalau berkurban takut saya rusak Pak Ustaz. Nanti nama saya ditempel di dinding masjid. Jadi itulah maka saya tak berkurban-kurban. Ini logika gila. Sekarang ini otak manusia ini dirusak oleh logika-logika gila. Logika siapa yang ini? Logika jahiliyah. Maka kalau Allah suruh, Nabi suruh, buat. Nabi suruh kita ke masjid. Allah suruh, makanya ayat itu yang ditulis di sini. Bukan ayat tentang puasa, bukan ayat tentang haji. Ini ayat itu yang ditulis. Innama ya'muru masajid Allah. Orang-orang yang memakmurkan masjid rumah Allah. Nih dari pangkal yang ditulis sampai ujung. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 18 itu di ujung. Ditulis pada tanggal 18 Maret 2003. Nama yang menulisnya Muktamar. Itu tanda tangan Pak Muktamar. Salah tanda tangan itu hati dia yang nulis. Kenapa ayat itu yang ditulis? Supaya semua orang yang sholat menyadari bahwa dia disuruh memakmurkan masjid. Nabi menyuruh, la yantahiyanna, mereka yang sholat di rumah jangan ulang lagi, datang ke masjid. Allah menyuruh makmurkan masjid. Nabi menyuruh. Salafus saleh, kalau disebut kata salaf itu artinya orang yang hidup 3 abad pertama Hijriah. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abad. Tsummal ladzina yalunahum 1 abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum 1 abad sesudah itu. Salaf 3 abad pertama. Salafus saleh, orang-orang terdahulu. Abad keempat sampai sekarang namanya khalaf. 3 abad pertama salaf. Abad keempat sampai sekarang khalaf. Salaf terdahulu, khalaf belakangan. Maka semuanya mengajarkan sholat ke masjid. Jangan dibalik. Jadi bagaimana kalau dalam hati saya ada rasa ria, ada rasa dilawan? Lawan. Datang ke masjid, lawan perasaan itu, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mohon kepada Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah.
Oleh sebab itu kata Imam Fudail Ibnu Iyad yang dikutip oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505, dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Tarkul amali li ajlin nas riya wal amal li ajlihim syirk. Tarkul amali, tidak jadi beramal, tak jadi beramal gara-gara takut dipuji orang, gara-gara takut disanjung orang, gara-gara takut dimuliakan orang, tak jadi beramal, riya. Kenapa bapak tak jadi ikut pengajian Ustaz Mustafa Umar kemarin? Takut saya riya. Itulah riya. Wal amal li ajlihim syirk. Kalau beramal karena orang, syirik. Maka kita beramal bukan karena orang, bukan karena guru, tapi wa kalimatil ikhlas, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'ul khalis, al-ma' air, khalasa, khalis, air yang murni, tak bercampur dengan apapun, tak bercampur dengan teh, tak bercampur dengan kopi, tak bercampur dengan susu, tak bercampur dengan soda, air yang murni, al-ma'ul khalis. Ustaz ni kalau dah cerita air ni kadang-kadang belum datang air nampaknya ni kita jamaah. Tak ada hubung kait sama itu. Kita pun sedang puasa sunat sekarang. Puasa hari Tarwiyah hari ini. Besok tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Hari Senin. Kami tak puasa hari ini Pak Ustaz. Tidak apa-apa. Besok tanggal 9 hari Arafah, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Al-ma'ul khalis, air yang tak bercampur apa-apa, sebagaimana murninya air itu tak ada campurannya dengan apapun, begitulah murninya hati kita ditanamkan pada waktu pagi. Asbahna la fitratil Islam wa kalimatil ikhlas, tanamkan dalam hati ya Allah, wa kalimatil ikhlas, karena ikhlas. Ini subuh ini nanti habis tausiah kita salat sunat isyraq, kemudian kita panggil anak-anak kita yang akan berangkat. Ada yang mau ke Sudan, ada yang akan ke Kairo, ada yang ke Maroko, ada yang ke Kuwait. Anak-anak, adik-adik, man saja berangkat ke tanah bumi menuntut ilmu, belahan Afrika, Asia, jauh di sana. Kalaulah sampai hati mereka ini tidak ikhlas, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajh Allah, siapa yang mencari ilmu yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tahu-tahu dia mencari ilmu untuk liujari bihil ulama wa liumari bihi sufaha, dia mencari ilmu karena untuk mendebat ulama dan hanya untuk menyombongkan diri pada orang-orang yang jahil dan hanya untuk mencari irdam minat dunia, mencari dunia, lam yajid irfal jannah, tak mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak. Kamu kenapa mau pergi ke Mesir? Saya ingin macam Dr. Mustafa Umar LCMA. Oh bukan. Tapi bahwa itu motivasi, ya. Ustaz dulu kenapa ingin ke Mesir? Dosen saya dulu tamat dari Mesir. Waktu saya kuliah di IAIN tahun 1998-96, ada dosen tamat Mesir. S1-nya Mesir, S2-nya Lucknow, India. Titelnya LCMA. Pokoknya kalau dia mengajar kami menengok, mengangu kami semua. Itulah yang suka saya menengok. Masya Allah, kalau saya lah macam ini nanti LCMA. Begitu saya pulang LCMA, saya mengajar, tak ada mahasiswa yang mengangu nengok saya. Jadi kalau kita melihat karena manusia, kita akan kecewa. Maka niatkan berangkat bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, wa kalimatil ikhlas. Ustaz lebih lagi, ustaz ceramah karena ingin dipuji, ustaz ceramah karena ingin update status, ustaz ceramah karena ingin dunia, ustaz ceramah karena ingin dekat penguasa. Oh, setiap subuh ditanamkan asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Murnikan itu semua karena Allah SWT. Tetap juga datang bisikan, Pak Ustaz, sudah saya lawan, sudah saya pejam, tetap juga datang bisikan. Maka bisikan itu akan terus ada sampai kapan? La ughwiyannakum, aku akan bisik-bisik terus ke dalam hati mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh masih ada dalam jasad. Ini jasad, ini ruh. Ada ruh di dalam jasad, ada ruh bersemayam dalam jasad, maka bisik-bisik itu akan terus ada di dalam. Oh, jadi kalau masih ada berbisik, kau yang paling hebat, kau yang paling mantap, kau yang akhir ini, berarti kita masih hidup.
Saya ini udah tak ada bisikan itu lagi Pak Ustaz, mati udah. Lawan, kita disuruh melawan. Asal datang dia, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamah. Kalau dia dalam tidur datang berbisik-bisik, dihembuskan ke sebelah kiri dengan sedikit nafas. Nafas artinya nafasat, ada sedikit tiupan sebelah kiri. Bahkan kata Nabi, kalau manusia mau muji-muji kamu melampau-lampau terlalu tinggi, fahsu ala wujuhimut turab, lemparkan debu ke wajah mereka. Puji-pujinya, ambil debu. Ini cocoknya tuan. Apa maknanya? Kita memurnikan, mengikhlaskan. Makanya mau puasa besok, nawaitu shauma ghadin, saya puasa besok untuk melaksanakan qada. Perempuan yang melaksanakan puasa qada besok, qada mengganti yang tinggal Ramadan kemarin, atau bapak yang musafir kemarin ada tinggal mau digantinya besok, niatnya satu, niat qada. Saya ganti niat puasa saya besok mengganti qada Ramadan kemarin, maka dia automatically dapat qadanya lunas, puasa Arafahnya pun dapat. Jadi tidak mesti harus dia tunggal puasa Arafah, enggak. Ini kelebihan, motivasi, keutamaan. Adapun fatwanya sudah saya postingkan di internet, tengok baik-baik. Nah ini semuanya, tapi semuanya itu tujuannya adalah lillahi ta'ala. Nama itu sama qatin lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Saya berangkat ini haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin dimuliakan, murni hanya kepada Engkau saja ya Allah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Yang ketiga, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini ya Allah, kami berada dalam fitrah Islam, berada dalam kalimat ikhlas murni, tak bercampur dengan yang lain, hanya Engkau saja. Wa ala dini nabiyina Muhammadin, dan kami berada dalam din Muhammad. Apa itu din? Din selalu diartikan agama. Din, agama, betul, tak salah din diterjemahkan agama. Tapi banyak orang tak paham makna din. Din adalah al-inqiyadu wa ta'atu, tunduk dan patuh. Jadikan aku hari ini ya Allah tunduk dan patuh seperti tunduk dan patuhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rajin mengaji tapi malas beribadah, memilah-milih, memenggal-menggal kalimat kata, melawan, maka dia bukan din Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-inqiyad, tunduk, wa ta'ah, patuh. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fasilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ila al-marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala, telinga, wa arjulakum ila al-ka'bain. Sami'na wa ata'na, kalau engkau berhadas besar sesejuk apapun hari, mandi. Sami'na wa ata'na, kalau sudah sampai tergelincir matahari, sesibuk apapun engkau, sedang membuat laporan, sedang menemukan waktu yang mood untuk menulis, engkau sedang apapun, hayya 'alas shalah, al-inqiyad, patuh. Walaupun engkau pejabat, walaupun engkau orang kaya, walaupun engkau penguasa, tapi kalau kau sudah sampai di tanah suci, lepas baju kebesaranmu, tanggalkan jas dan dasimu, pakai pakaian kematian, sehelai di atas, sehelai ke bawah, dan tidak berjahit. Inqiyad, patuh, wa ta'at. Ini semua agama. Banyak sekarang orang beragama palsu, agama aksesoris, agama seremonial, salat aktif, pengajian rajin, tapi melawan. Makin banyak dihafal ayat-ayat, makin banyak dikuasai hadis-hadis, makin mengerti pendapat Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, laga sini, hanya untuk memperturutkan hawa nafsu. Na'udzubillah. Spirit, substansi, inti daripada makna agama dalam Islam adalah al-inqiyad, patuh, wa ta'ah, tunduk dan patuh kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kenapa tidak berzakat? Saya tahu zakat itu Pak Ustaz. Zakat menurut etimologi, zakat menurut terminologi, nisab zakat, haul zakat, zakat menurut Hanafi, zakat menurut Maliki, zakat menurut Syafi'i, zakat menurut Hambali. Tapi inilah, mobil mewah saya belum lunas lagi. Bukan itu agama. Agama itu bukan berkilah, berkelit, tahu dalil, bukan. Al-inqiyad, tunduk, wa ta'ah, patuh.
Makanya kalau banyak orang mengaji, makin banyak patuhnya. Itu religius orang itu Pak Ustaz. Bapak anu itu religius ya, taat itu beragama. Di mana ukur taat? Dari pakaiannya? Bukan. Dari mana ukur standar taat? Karena ke Mekah bolak-balik? Bukan. Salah standar kita itu. Lalu standar beragama ini apa? Al-inqiyad, patuh, tunduk, wa ta'ah. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan hanya mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak diterima? Kenapa mereka yang amalnya banyak, hidupnya hanya untuk menyantuni fakir miskin, sampai tak menikah, tak mau mengurus anak, karena hidupnya sudah dicurahkan untuk menolong orang susah. Dunia memberinya Nobel perdamaian, penghargaan PBB, tapi tak diterima Allah. Kenapa? Karena tidak ada tunduk dan patuh kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah jadi umat Muhammad, sudah bersyahadat, tinggal tambah patuh tunduk sikit saja. Tunduklah, patuhlah, ikutlah apa kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari jalan lain, tak mau patuh dan tunduk kepada syariat Muhammad, falan yuqbala min, maka dia tak diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk di akhirat orang yang rugi. Kenapa di akhirat dia rugi? Panti jompo yang kau bangun tak akan dibalas, anak yatim yang kau sekolahkan kau tak dapat pahalanya, sumur bor yang kau bangun di atas bukit dengan danamu, uangmu, itu menjadi habaan mansura, debu yang ditiup angin. Letakkan debu di atas telapak tangan, tiup dengan angin yang kuat, kau tak mendapat apa sedikit pun. Kenapa? Karena satu-satunya jalan wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekencang apapun angin yang menerpa kepala anak-anak kita ini, kenapa saya katakan kepala anak-anak? Karena bapak ibunya saya husnuzan sudah kuat, bapak ibunya insya Allah, tapi anak kita ini datang angin liberal, datang angin sekuler, datang angin kristenisasi, datang angin utaran, datang angin Mahabharata, datang angin animisme, datang angin ateis, dia tak akan goncang. Karena pagi tadi sudah dikuatkan pondasi, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan jadikan dia mantra, karena banyak juga orang yang baca surat ini karena sudah keterikatan, maka dia baca cepat. Islam bukan mantra. Islam bukan mengajarkan orang hanya mengucapkan di mulut tanpa. Tanamkan dalam hati. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa ala millati abina Ibrahim, dan kami berada dalam millah Ibrahim. Apa itu makna millah? At-tariqul mumallu lil masyi, jalan yang biasa dilewati untuk menapaki suatu jalan. Ini hutan belantara. Hutan belantara ini tak ada jalan. Datang datuk kita merintisnya dulu. Dia baru merintis, belum ada jalan. Datang ayah kita, dibuatnya jalan setapak. Datang kita buat semenisasi. Jalan itulah yang kita lewati. Jalannya Ibrahim alaihissalam. Jangan ikut jalan yang lain. Lalu apa beda Ibrahim dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sama. Ibrahim mengajarkan asyhadu an la ilaha illallah. Terjadi tarik menarik. Yang satu mengatakan Ibrahim itu Yahudi, yang Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Tarik menarik antara sesama mereka. Datang Allah membantah, maka Ibrahimu Yahudiyan. Ibrahim bukan Yahudi. Nasrani kah dia? Wala Nasraniyan. Dia bukan Nasrani. Lalu dia siapa? Hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu adalah hanif, muslim, wa ma kana minal musyrikin. Itulah yang kita ucapkan tadi di awal iftitah. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Kenapa disebut wajah? Karena kalau sudah wajah menghadap, yang lain ikut menghadap. Saya menghadap kepada Bapak, wajah dulu dihadapkan. Makanya kalau kita bersalaman sama orang, wajah itu dihadapkan. Saya paling tak suka nih orang salaman, tangan dia kasih ke kita, mukanya enggak. Iya Pak, betul tuh. Iya. Tengok nih. Orang sombong yang biasanya gitu. Salah. Tengok, apa kabar Pak Haji? Sehat Pak? Sehat, apa kabar?
Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajah, bukan ke gubernur, bukan ke presiden, bukan ke wali kota. Kemana aku hadapkan wajahku? Lillazi fataras samawati wal ard, kepada dia yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, langit dan bumi. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ucapan itulah yang dikatakan Allah sebagai sifat Ibrahim. Setelah solat subuh, setelah solat asar atau maghrib, kembali kita tekankan dalam diri kita, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Hanif, nama anak saya kasih Hanif, Pak Ustaz. Mantap. Hanif, hanya condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat Ibrahim. Ibrahim tak condong kepada ayahnya. Ayahnya pun dia lawan. La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, kalau kau tak berhenti mengajak aku, kata ayahnya, namanya Azar. Ibrahim punya ayah penyembah berhala. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, hai ayah, kenapalah kau sembah patung berhala? Marah bapaknya. La illam tantahi, kalau kau tak berhenti Ibrahim menceramahi aku, la arjumannaka, akan ku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi sana. Ibrahim tak condong kepada ayah. Banyak orang kepada umat galak, kepada ibu ayah ciut galak. Ibrahim tidak berani, dia mengatakan yang hak ya. Kepada penguasa Ibrahim berani, aku tak condong kepada ayahku. Kepada penguasa pun aku tak condong. Namrus dia lawan, berani dia melawan. Maka Ibrahim disuruh ikut, karena Ibrahim satu-satunya jalan yang berani melawan kehendak hawa nafsu. Hanifan, aku tidak condong kepada ayah ibuku, aku tidak condong kepada penguasa, ikut cakap orang banyak, ikut apa kata masyarakat, masyarakat A, masyarakat B, membeo saja. Ibrahim tidak. Semua di kampungnya menyembah berhala. Masuk dia ke dalam berhala-berhala itu, dia ambil kampak, dia hancurkan keliling. Selesai itu dia sangkutkan kampak di berhala yang paling besar. Mereka sudah tahu ini pasti ulah Ibrahim. Mereka panggil Ibrahim, tangkap Ibrahim. Araghibun anta an alihatina ya Ibrahim, engkau tak suka dengan berhala-berhala ini Ibrahim? Kata Ibrahim, jangan salahkan aku, bukan aku yang menghancurkan. Tengoklah, kampak kan tergantung di leher dia. Bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang melakukan ini adalah yang paling besar. Fas'aluhum in kanu yantiqun, kalau kalian tak percaya tanyalah semua. Makin marah mereka. Rupanya orang yang lemah otaknya ini, kalau diajak dia berdebat, kalah otak, main otot. Kalah, tanya, siapa yang menghancurkan? Oh, Ibrahim ente nantang ya, siapkan api, bakar dia, bakar. Disiapkan api unggun, masukkan Ibrahim ke dalam. Di situ baru datang mukjizat. Di akhir cerita ending baru datang mukjizat. Ini belum bergerak, belum apa-apa. Kenapa mukjizat belum juga turun, Pak Ustaz? Ente belum buat apa-apa, mau nunggu mukjizat. Ibrahim berbuat dulu, baru datang mukjizat. Masuk ke dalam api, terbakar kata orang. Siapa yang masuk mati melepuh. Tidak, kata Allah. Ya narukuni, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, selamat. Keluar Nabi Ibrahim dalam api, dalam kedinginan. Alhamdulillah Pak Ustaz, kata jamaah haji, sejak kami baca ayat yang Ustaz sampaikan kemarin, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, kuni, sejuklah kami di Makkah walaupun derajatnya sampai 40 derajat Celcius. Rupanya AC berembus dari belakang. Minta tolong agak kata tahan saya kalau tinggal di hotel di mana AC itu tak pernah hidup, saya matikan. Makanya kalau numpang di mobil saya pelit betul Ustaz Somad itu, sampai AC pun tak hidup. Nah, saya tak tahan situ. Bardan, sejuk, wasalaman, selamat ada Ibrahim. Dia tidak condong kepada orang tua, dia tidak ikut kepada penguasa Namrus, dia tidak ikut suara orang banyak. Wa in tuti aksara man fil ardi, kalau kau ikut cakap orang banyak, yudilluka an sabilillah. Dihadapkan dengan orang tua, lulus. Dihadapkan dengan raja, lulus. Dihadapkan dengan anggota masyarakat, bisa dia melawan. Bagaimana dengan istri? Banyak orang, saya Pak Ustadz kalau kepada gubernur berani saya,
kepada masyarakat berani saya, tapi kalau kepada bini Pak Ustaz, Ibrahim sama bini pun dia berani. Kata Allah, antarkan dia Ibrahim, antarkan dia kemana ya Allah? Antarkan ke Makkah dari Palestina ya Allah. Ya, Ibrahim tidak condong kepada istri, tak condong kepada istri, dia antarkan ke tempat yang jauh. Istrinya ragu, maka dia pegang ujung jubah Ibrahim. Allahu amaraka bihadza, hai Ibrahim, Allahkah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini? Allahu amaraka bihadza, Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini. Satu kata jawab Ibrahim pasti, naam, ya, Allah yang menyuruh. Apa kata Hajar? Dilepaskannya ujung jubah Ibrahim. Idzan la yudhi'ana abadan. Kalau memang Allah yang menyuruh, maka dia tak akan menyia-nyiakan kami di sini. Pergilah Ibrahim. Yang pergi yang mencari rezeki. Kau pencari Ibrahim, belum tentu dapat. Pergilah. Yang bersama kami di sini adalah pemberi rezeki. Ya Wahhab, wahai yang memberi rezeki. Ya Razzaq, engkau pergi Ibrahim, tak masalah, asalkan dia tetap bersama kami di sini. Begitulah hendaknya ucapan ibu ketika bapak mau keluar kota. Adinda, izinkan aku ke Jakarta selama 2 minggu. Pegang ujung kerah bajunya. Allahu amaraka bihadza, Allahkah yang menyuruh engkau melakukan ini? Iya. Idzan la yudhi'ana abadan. Pergilah, kau hanya pencari rezeki. Ada dia bersama kami. Tapi kalau kau macam-macam nanti, tengoklah. Begitulah, dia tidak condong kepada istri, anak. Istri bisa dilawannya. Tapi ada orang saya Pak Ustaz, kalau sudah menengok anak mengeluh minta Pak, tak tahan saya Pak Ustaz. Ibrahim pun mampu melawan itu. Anak kandung, anak Ibrahim tak sama dengan anak kita. Ibrahim itu baru punya anak berapa? 86 tahun umur. Ingat, 86. Ingat, 86. Jangan keluar dari sini berubah jadi 68. 86 tahun, angka besarnya dulu 86. Begitu kata Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, 86 tahun umurnya baru lahir Ismail alaihissalam. Ditunggu lama, Rabbi habli minas salihin. Tapi begitu Allah katakan, dia lewat mimpi, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Apa maknanya? Ibrahim Hanif, dia tak condong kepada manusia, dia tak condong kepada kampung, dia tak condong kepada penduduk negeri, dia tak condong kepada istri, dia tak condong kepada anak, dia hanya condong kepada Hanifan Musliman. Dia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak mempersekutukan Allah. Itu yang kita ikut. Tapi syariat Ibrahim ini disempurnakan dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka batil orang yang mengatakan mari kembali kepada agama Abraham. Silakan yang mau mengikut syariat Musa, silakan yang mau mengikut syariat Isa, silakan yang mau ikut syariat Muhammad. Semuanya benar, semuanya samawi. Mari kembali kepada Abraham. Ini kalimatul haq urida bihal batil. Batil ini tak betul. Kenapa? Karena semua syariat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam termansuh, hapus dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang cerita ini dipelintir. Awalnya betul, Ibrahim adalah nabi ujung-ujungnya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, mari kita kembali kepada agama Abraham. Masalah Islam, oh tak bisa. Nabi ajak Raja Persia, aslim, hai Raja Persia Kisra, wajib kau masuk Islam. Nabi kirim surat ke Kisra, Nabi kirim surat ke Raja Mesir, Mukaukis, masuk Islam ente, aslim taslam, kalau kau masuk Islam kau akan selamat. Nabi kirim surat ke Raja Romawi, Heraklius, aslim taslam, masuk Islam kau akan selamat. Orang-orang yang mengatakan di luar Islam ada keselamatan, tidak. Seandainya ada keselamatan, kenapa Nabi terus berbisik ke telinga Abu Talib? Adakah Abu Talib tidak baik? Dia baik. Nabi berbisik, bersyahadatlah paman, bersyahadatlah. Artinya apa? Satu-satunya jalan adalah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaji kita subuh ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas semua kesilapan. Kita akan melaksanakan salat sunat isyraq 2 rakaat. Selesai itu kita akan panggil anak-anak kita akan doakan mereka. Mudah-mudahan mereka akan kembali ke Pekanbaru, meringankan beban dakwah dan menjadikan umat ini, negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi